alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Inaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Omairama, yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Pak Adam. Saya ingin sampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung, dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung, sehingga orang yang melihat mengatakan ishfaq ala roksa wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung, karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Kecuali kalau memang perjuangan kalian ini ada faktor X, atau ada indikasi-indikasi lain, atau ada pemain yang ada di belakang kalian yang memainkan kalian untuk kepentingan sebagian kelompok dalam rangka menghancurkan daripada umat Islam, untuk menghancurkan persatuan umat Islam agar para habaib dan para kiai dibentur-benturkan sehingga menjadi sebuah permusuhan. Kecuali kalau misinya ke arah sana, wallahu a'lam. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, ini bukan kebatilan, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya, yang bermasalah di dalam pikirannya, yang akan mengikuti jalan kalian. Nah, jadi sekali lagi, bertobatlah kepada Allah Ta'ala, kembalilah kepada Allah Ta'ala, ta'ala wa tadzakkar. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi satu pengingat buat kalian, agar kalian berhenti untuk tidak lagi membahas tentang masalah nasab. Jadi sekali lagi, kami tidak akan pernah merugi siapapun orang yang menyerang para habaib, tapi mereka akan melakukan sesuatu yang haba'an manthura, yang tidak punya makna dan bakal sia-sia. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan sebuah pertimbangan agar kalian berhenti dari apa yang kalian lakukan sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Entah itu Khabib siapa yang ngomong, tapi yang jelas itu menurut kami adalah kesombongan yang mengatakan sehebat apapun kalian, Kiai Imaduddin Usman, Gus Abbas Buntet, Gus Fuad Pleret, itu tidak akan bisa merungkatkan Khabib Dobolowi. Ini kesombongan. Menurut analisa kami kesombongan. Karena apa? Nasabnya Khabib sebagai duriah Nabi itu bukan kebatilan. Nah, ya dibantah toh tesisnya Kiai Imad. Selesai toh. Terus dibuktikan kalau memang bukan kebatilan. Tes DNA, haplogrup kalian itu apa? Selesai kan? Polemik nasab selesai. Tapi yang jelas ini bentuk kesombongan. Luar biasa. Narasi-narasi yang dibangun Khabib model begini inilah yang bikin Mukibin itu termehek-mehek. Iya, kalau tidak bisa mengolah bahasa sehingga mengeluarkan aura doktrin, ya mereka tidak akan bertahan sampai detik ini. Karena perilaku-perilaku seperti inilah doktrin framing narasi yang dibangun oleh Khabib, sehingga 2 tahun lebih ini masih tetap kekeh saja gitu loh. Sebenarnya sangat mudah. Ini kesombongan, bentuk kesombongan, sombong banget gitu loh. Padahal agama kita melarang sombong.
sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah." Tidak bisa masuk surga walaupun seberat dzarrah ada kesombongan di dalam hati seseorang, tidak akan masuk surga. Jelas itu. Ini pesan untuk Khabib ini ya. Ini kan semi-semi menakut-nakuti gitu loh. Seakan-akan yang berani memusuhi Khabib, yang memusuhi siapa? Enggak, yang mengkritisi saja. Terus mempertanyakan, apa benar Khabib itu zuriyah Nabi? Karena perilakunya menyimpang gitu loh. Coba dibuktikan dong, bantah tesis, Kiai Imad, terus tes DNA, kan selesai toh. Kalian tidak ingat Namrud ya? Namrud itu mengira Ibrahim tidak akan bisa membunuhnya. Iya, raja loh Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu rakyat biasa gitu loh. Tetapi nyamuk ya, atas izin Allah bisa membunuhnya dengan bersarang di otak Namrud. Itu kuasa Allah. Fir'aun mengira Musa tidak akan bisa menang melawannya. Karena Nabi Musa tidak memiliki prajurit. Fir'aun, wah, ribuan prajuritnya. Namun Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah di Laut Merah lewat hentakan pukulan Nabi Musa, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Korun itu mengira tidak akan mati kelaparan. Tapi ternyata ia pun mati, ditimbun bersama harta kekayaannya. Sebagaimana Los Angeles hari ini kan, Trump mengira negaranya yang kuat tidak akan bisa dikalahkan. Tapi ternyata ya, baru secuil api yang diturunkan Allah saja ia tak mampu memadamkannya dengan alat-alat canggih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan potret sebuah kesombongan seorang Khabib. Mereka menarasikan kami adalah para pembenci. Kiai Imaduddin, Gus Abbas Butet, Gus Fuad Pleret adalah pembenci. Padahal tidak ada sedikit pun perasaan benci kepada mereka. Yang kami benci adalah perilaku mereka yang menyimpang, perilaku mereka yang arogan. Apa iya cucu Nabi kok berangasan, arogan? Kok kayaknya jauh dari kata pantas gitu loh. Kami mencoba untuk mengkritik mereka agar mereka sadar, terus bisa membuktikan. Ketika Robito Alawiyah hanya bisa ngomong, seumpama disodorkan ada Habib yang melakukan tindakan yang melanggar syariat, mereka dengan renyahnya mengatakan itu orang yang ngaku-ngaku, itu oknum. Enak sekali. Kalau oknum itu 1-2, ini hampir rata-rata kok. Perilakunya kok seperti itu. Ya satu rumpun, satu genetika, satu gen. Ini bagaimana ini saudara-saudaraku? Nah, termasuk munculnya video ini seakan-akan tidak akan mampulah Kiai Imad, Gus Abbas Butet, Gus Fuad Pleret. Karena nasab Habib sebagai zuriyah Nabi itu bukan suatu kebatilan. Loh, bukan suatu kebatilan bagaimana kalian tidak bisa membuktikan? Ini jangan macam-macam loh. Nabi Muhammad SAW ini adalah nabinya umat Islam seluruhnya. Bukan milik kalian. Kalian seenaknya mengaku sebagai zuriyah Nabi tanpa bisa membuktikan loh. Kalau kalian bisa membuktikan ya, membantah tesis Kiai Imad dari segi filologi, tes DNA, kalian tidak bisa. 2 tahun lebih. Karena ya dablek lah kalau istilah Jawa, dableknya saja kalian. Terus kalian tidak punya rasa malu, tidak punya rasa wirangi sedikit pun. Karena kami yakin kalian sudah merasa nyaman.
dengan menjadi sebagai cucu Nabi. Apapun keinginan kalian bisa terpenuhi. Ini bentuk kesombongan. Kesombongan yang ditonjolkan, dan saya pastikan semakin kalian sombong, kalian akan semakin rungkat dan akan menjadi sampah peradaban. Habib akan dilupakan orang dan dianggap sampah. Tidak ada harganya. Karena tidak bisa membuktikan. Makanya hari ini kita harus cerdas, saudara-saudaraku. Masihkah kita mengikuti orang-orang yang berpola seperti ini? Yang mau menanya sendiri, mengancam-ngancam, seenak semaunya sendiri, seakan-akan kami adalah golongan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Menganggap kami sampah. Ya akhirnya kalian sendiri yang akan menjadi sampah. Itu seperti itu.